Bab 866. Langkah Tracy langsung terhenti. Dia menoleh dan melihat ada anak yang sama persis dengan Carlos di tempat yang tidak jauh darinya. Hanya saja, dari sepasang mata mungil itu tersirat lebih banyak ekspresi. Dia tahu, ini adalah anak keduanya. Perasaannya bergejolak. Perasaan yang telah tersimpan di dalam hatinya kembali muncul. "Mami," Charles berlari mendekat sambil menangis. Karena terlalu bersemangat, dia terjatuh di tanah. Tracy buru-buru menggendong masuk Carlos ke dalam mobil, lalu bergegas mendekat untuk memapah Carlos. "Mami sudah kembali. Mami sungguh sudah kembali." Charles menarik Tracy sambil menangis emosional. Aku kira, aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan Mami lagi." Bodoh, Tracy menghapus air mata di pipi Charles. Dia tidak bisa menahan tawa saat melihat wajah Charles yang imut. Tapi ada air mata yang tergenang di matanya. "Kamu Charles?" "Iya, aku Charles. Mami tidak mengingatku." Charles menatap Tracy dengan bingung. "Mami mengingatmu. Hanya saja, kamu sudah bertambah besar. Penampilanmu juga sudah berubah." Tracy mencubit wajah kecilnya, lalu bersiap menggendongnya ke mobil. "Ayo, kita tinggalkan tempat ini dulu." Carla masih ada di dalam mobil. Charles menunjuk ke arah Rolls-Royce limousine yang tidak jauh dari sana. "Oke, Mami akan segera menjemputnya." Tracy menggendong Charles ke dalam mobil. "Kak Carlos, Charles." Begitu bertemu, kedua saudara itu sangat emosional. "Duduklah dengan tenang. Mami akan menjemput Carla." Tracy menutup pintu mobil dan bersiap untuk menjemput Carla. "Nona Tracy," Naomi tiba-tiba berteriak. "Ada banyak mobil yang sedang bergegas ke sini. Kalau dilihat, seharusnya adalah anak buah Davina Wallens." "Biar kulihat." Paula melompat ke atas mobil, lalu melihat dengan teropong dan dia terkejut. Belasan mobil, bahkan membawa senjata berat. "Nona Tracy, kita harus pergi lebih cepat." Tracy memberikan isyarat tangan dan Naomi segera memimpin para pengawal memasuki mobil. "Tunggu sebentar." Pada saat ini, Hartono bergegas mendekat dan berkata dengan panik, "Kembalikan tuan muda kami padaku." "Apanya yang tuan muda kalian? Mereka adalah anak nona kami," tegur Paula marah. "Tidak sungkan sama sekali. Pergi dari sini atau aku tidak akan sungkan padamu." "Kamu, sekarang bukan saatnya untuk bertengkar," ujar Naomi gelisah. "Davina sedang bergegas ke sini dengan membawa sejumlah besar orang. Kalian segeralah pergi. Seorang pria sejati harus mengalah di saat yang diperlukan." Mendengar kata-kata ini, Hartono akhirnya menyerah. "Bagaimana? Mana tuan muda Carlos?" Kiki bergegas mendekat, dibawa oleh keluarga Moore. Ekspresi Hartono terlihat muram. "Bukankah aku sudah menyuruh kalian mengawasi tuan muda Charles? Kenapa kamu membiarkannya pergi?" "Aku sedang mengawasi tuan putri Carla." Ekspresi Kiki suram. Sekarang benar-benar gawat. Tidak hanya Carlos yang tidak bisa diselamatkan. Sekarang bahkan Charles juga hilang. "Jangan bicara omong kosong lagi. Cepat pergi," ujar Hartono mendesak. Presdir Davina sedang mendekat ke sini dengan membawa sejumlah besar pasukan. Takutnya akan terjadi pertempuran sengit. "Tuan Daniel tidak ada. Kita pergi saja dulu." Oke. Mereka pun naik ke mobil dan bergegas melaju ke atas bukit. Sedangkan di sisi yang satunya, mobil G. Patton langsung melaju menuju hutan. Mobil mereka bisa menaiki gunung dan menyusuri sungai. Meski tidak ada jalan, mereka juga bisa membuka jalan mereka sendiri. Tapi, mobil keluarga Wallens tidak bisa. Hartono buru-buru menyusuri jalan yang sebelumnya. Tapi pada saat ini, ada beberapa mobil hitam yang datang dari arah bukit dan langsung mengepung mobil keluarga Wallens. "Gawat, cepat telepon Tuan Daniel," ujar Hartono mendesak dengan panik. "Aku sedang menelepon." Tangan Kiki sampai gemetar karena panik. "Mereka menargetkan kita atau menargetkan keluarga Moore?" "Omong kosong. Tentu saja menargetkan kita." Ekspresi Hartono terlihat sangat serius dan sangat panik. Kali ini, Presdir Davina mempertaruhkan segalanya dan habis-habisan. Seharusnya dia sudah mengetahui tentang kondisi kritis Tuan Besar. Jadi dia ingin menculik ketiga anak itu untuk dijadikan sandera dan memaksa Tuan Daniel menyerahkan hak warisnya. Bab 867. Nona Tracy kali ini datang menerobos masuk dengan tidak disangka.
Sepertinya Presdir Devina juga tidak akan menyangka dia bisa menghabisinya. Untungnya mereka menerobos masuk. Jika tidak, hanya mengandalkan beberapa dari kita ini, benar-benar tidak akan bisa menyelamatkan ketiga anak ini. Tapi, Hartono melihat mobil G. Paton yang perlahan berjalan pergi. Keningnya semakin berkerut. Mereka sudah mengambil dua tuan muda. Takutnya mereka tidak akan kembali. Kak Hartono, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Kak Carlos dan Kak Charles? Carla segera membuka jendela mobil, menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan cemas. Carla, cepat masuk, Hartono mendesaknya. Takut ada yang menyadari keberadaannya. Jendela mobil G. Parton yang berada tidak jauh dari sana terbuka. Tracy melihat di dalam mobil ada Carla dan segera memerintahkan, kembali. Nona Tracy. Devina turun tangan sendiri membawa dan memimpin sekelompok orang. Takutnya kita tidak bisa menang melawannya. Pahlawan sejati tidak akan termakan umpan. Lebih baik kita mundur dulu. Naomi membujuk dengan cemas. Kedua tuan muda sudah berhasil kita selamatkan. Nanti kita. Aku bilang kembali. Tracy berteriak dengan marah. Baik, Naomi segera menutup mulut dan tidak berani bicara lagi. Paula melihat spion belakang sekilas dan segera memutar balik arah. Dua mobil G. Paton lainnya mengikuti. Tracy memerintahkan, kumpulkan pasukan. Segera datang kemari. Baik, Naomi segera melaksanakannya. Pada saat ini, mobil Hartono telah dipaksa berhenti oleh konvoi mobil hitam milik Devina. Lebih dari 30 mobil hitam mengepung mereka di depan dan belakang. Hartono telah mengikuti Daniel selama bertahun-tahun dan baru kali ini dia menghadapi pertempuran seperti ini. Tapi bisa dikatakan, dia sudah terlatih dengan baik. Dengan sikapnya yang tenang, dia memerintah 6 pengawal, lindungi Carla dengan sekuat tenaga. Kiki, ikut aku. Hah, aku sendirian. Kiki terkejut hingga wajahnya berubah pucat. Suaranya pun terdengar gemetaran. Selama dia berada di sisi Tuan Besar, selalu aman dan damai. Hampir tidak pernah ada masalah besar yang terjadi. Jadi, sekarang dia benar-benar sangat terkejut. Kamu adalah orangnya Tuan Besar. Presdir Devina pasti agak sedikit takut. Hartono sangat tenang. Ketika turun dari mobil, dia mengirim sinyal untuk meminta bantuan. Dia percaya bahwa Rian dan Thomas akan segera menerimanya. Oh, Kiki turun dari mobil dengan gemetar. Hartono ikut turun. Dia tidak membawa senjata apapun di tangannya. Atap mobil di seberangnya perlahan terbuka. Devina yang mengenakan setelan hitam, dengan arogan dan sombong duduk di kursi penumpang, mengangkat alisnya dan berkata, kita semua adalah keluarga. Aku tidak ingin berbuat kasar. Serahkan ketiga anak itu dan pergi dari sini. Apa Presdir Devina belum menerima informasi? Hartono dengan sopan tanpa merasa segan berkata, bawahanmu Sarah, sudah dihabisi oleh keluarga Moore. Anak-anak pun sudah dibawa oleh mereka. Apa katamu? Devina menyipitkan matanya dengan dingin. Terlihat jelas bahwa dia belum mengetahui masalah Sarah yang sudah dihabisi oleh Tracy Moore. Nyonya, pada saat ini, tangisan menyedihkan datang tak jauh dari sana. Devina menoleh melihatnya. Sarah dengan penuh darah dan luka di sekujur tubuhnya datang dengan tergopoh-gopoh. Berkata sambil menangis, Nyonya, tolong, dia sudah kembali. Dia kembali untuk balas dendam. Dia siapa? Devina mengerutkan kening. Dia, Sarah gemetaran. Matanya dipenuhi dengan perasaan takut. Tracy yang kita celakai. Dia sudah kembali. Maksudmu Tracy Moore? Devina sejak awal sudah mendapatkan informasi dari Linda, bahwa Tracy Smith yang dulu, sudah berubah menjadi Tracy Moore. Dia sebelumnya juga pernah mengirim orang untuk mencari tahu kebenarannya, tapi dicegat oleh Daniel. Jadi, dia tidak bisa memastikannya. Dan sekarang kebenarannya sudah terungkap. Pada saat ini, pikiran Devina terganggu oleh suara mobil. Dia menoleh dan melihat ada 3 unit mobil G. Paton yang sedang melaju kemari. Di atap mobil, berdiri seekor elang ganas, dengan mata tajam dan aura pembunuh. Sayap, paruh dan cakar penuh darah dan daging cincang. Sarah memandang elang itu. Ia merosot jatuh ke tanah dan menyampaikan kata-kata Tracy Moore. Dia bilang, dia akan segera membuat perhitungan dengan Anda.
Meminta Anda menikmati hidup beberapa hari ini. Menikmati hidup yang sudah tak lama lagi. Bab 868. Kalau begitu, Devina menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Dia sudah tahu siapa dalang di balik penyerangannya di Thailand. Sudah tahu. Sarah menjawab dengan gemetaran. Bagus sekali. Devina menoleh ke arahnya. Dengan mata dingin. Seperti ular berbisa. Nyonya. Mohon ampun, Dor. Sebelum Sarah menyelesaikan perkataannya, Devina menembak kepalanya. Semua orang terkejut. Hartono terkejut dan membelalakkan matanya tidak percaya. Dia adalah asisten terdekat Devina. Dia bahkan bisa sekejam ini padanya. Orang yang mengkhianatiku akan berakhir seperti ini. Devina berteriak dengan marah. Iya, kami tidak akan pernah mengkhianati Nyonya. Para pengikut di belakangnya segera menjawab. Pada saat ini, mobil G. Patton melaju dan berhenti sebaris dengan Rolls-Royce limousine. Terlihat ingin melindungi anak yang ada di dalam mobil. Devina menyekat tangannya dengan handuk basah. Melangkah keluar dari mobil dengan arogan dan tersenyum licik. Pada saat yang sama, mobil G. Patton berhenti. Tracy Moore keluar dari mobil dengan membawa Naomi dan yang lainnya. Musuh-musuh masa lalu bertemu. Suasananya bagaikan ada badai dengan awan hitam. Tracy menyipitkan mata dengan tatapan dingin menatap Devina. Kenangan masa lalu bermunculan dan semua gambaran masa lalu bagaikan klip film melintas dengan jelas dan menusuk. Presdir Tracy Moore, aku sudah lama mengagumimu. Devina menatapnya dan tersenyum. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja mengunjungi Tuan L. Kami keluarga Moore tidak berurusan dengan orang seperti ular berbisa. Tracy langsung menjawab kata-kata Devina sambil mengangkat alis dengan dingin. Ditambah lagi, masih ada perang darah antara kamu dan aku. Si bajingan sialan itu berbicara omong kosong. Devina menunjuk Sarah ketika menjelaskan. 2 tahun yang lalu, ketika sesuatu terjadi padamu, aku ada di negara Maple. Tidak pernah meninggalkan negara itu. Masalah itu tidak ada hubungannya denganku. Jika tidak percaya, kamu boleh bertanya pada Daniel. Dia terus-menerus melakukan penyelidikan. Presdir Devina tidak perlu menjelaskannya lagi. Tracy mencibir sinis. Saat ini, aku belum punya bukti. Tentu saja tidak akan melakukan apa-apa. Sampai aku berhasil menyelidiki siapa saja orang-orang yang telah mencelakaiku, aku pasti akan membalasnya dengan darah. Itu, mental Devina sangat kuat. Ia tidak panik sedikit pun. Malah berkata dengan keras, semua orang yang berani mencari masalah dengan keluarga Moore, berarti cari mati. Omong kosong. Tracy tidak ingin beradu sandiwara dengannya. Sekarang, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Sikap Tracy sangat arogan. Karena dia tahu bahwa Devina tidak akan berani menjadi musuh keluarga Moore. Devina sekarang melawan Daniel dan sudah menghabiskan seluruh kemampuannya. Jika sekarang dia menyinggung keluarga Moore, dia hanya akan cari mati. Meskipun pertempuran antara Devina dan Tracy cepat atau lambat tetap akan terjadi. Tetapi sebelum dia mendapatkan warisan keluarga Wollens, dia tidak akan bertindak gegabah. Bahkan, jika dia benar-benar tidak bisa menahan amarah di hatinya, saat ini dia tetap hanya bisa menelan dan menahannya saja. Presdir Tracy keterlaluan jika seperti ini. Namun, Devina si rubah tua ini, dengan mudah menanggapinya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Kamu menyakiti banyak bawahanku. Aku bahkan tidak berkata apapun. Sekarang aku ingin membereskan orang-orang dari keluargaku sendiri. Tapi kamu malah ikut campur. Bukankah ini tidak baik? Kamu ingin berbuat apapun terhadap keluarga Wollens. Aku tidak peduli. Tapi ketiga anak itu adalah milikku. Siapapun tidak boleh menyentuh mereka walau hanya sehelai rambut pun. Tracy membuat isyarat. Naomi dan Paula berjalan ke sisi Rolls-Royce dan bersiap membuka pintu mobil. Apa yang kalian lakukan? Pengawal keluarga Wollens segera menghadang dengan senjata mereka. Biarkan mereka membawa Carla, perintah Hartono dengan buru-buru. Walau Devina tidak berani melawan keluarga Moore sekarang, bukan berarti dia tidak berani menyentuh orang-orang keluarga Wollens. Terlebih lagi, Devina membawa begitu banyak orang sekarang. Tracy tidak bisa melawannya secara langsung. Mereka tidak peduli. Selama bisa menjaga keselamatan anak-anak, sudah bisa dikatakan beruntung.
Bab 869. Devina tidak menyerah. Tapi dia tidak berani menantang Tracy. Jadi dia hanya bisa mencibir. Presdir Tracy. Apa Tuan El tahu bahwa kamu memiliki 3 anak? Apa urusannya denganmu? Tracy sama sekali tidak ingin memedulikannya. Jika bukan karena ketiga anak ini ada di sini hari ini dan dia kekurangan orang, dia pasti sudah menghabisi Devina si wanita beracun ini. Tuan El juga pasti tidak tahu bahwa ketiga anak ini merupakan darah daging keluarga Wollenskan. Bibir Devina membentuk lengkungan menyeringai penuh arti. Jika dia tahu, apa yang akan dia lakukan? Mendengar kalimat ini, wajah Naomi dan Paula berubah. Dia memandang Tracy dengan pandangan rumit. Dari luar, Tracy terlihat sangat tenang. Tapi di dalam hatinya, ia juga merasa cemas. Lorenzo Mor yang berdarah dingin dan kejam. Dia hanya melihat pro dan kontra dalam hidupnya, bukan simpati dan kebenaran. Saat itu, demi mempertahankan posisinya sebagai pewaris keluarga Mor, dia bahkan tega menyakiti saudara kandungnya sendiri. Hal ini sudah menjadi rahasia yang tidak boleh diungkapkan di dunia bisnis. Alasan mengapa Lorenzo Mor bersikap baik terhadap Tracy adalah karena ibu Tracy, Bella Mor, pernah membawanya kembali ke rumah keluarga Mor ketika dia menjadi tunawisma. Seluruh keluarga Mor memandang rendah dirinya dan menghinanya. Hanya bibinya, Bella Mor, yang melindunginya dengan sekuat tenaga, menjaganya dan mengajarinya. Sayangnya pada saat Lorenzo berusia 10 tahun, Bella mengalami kecelakaan. Dia belum sempat membalas budi, hanya bisa membalaskan semua hutang budinya kepada anaknya, Tracy Mor. Namun, bukan berarti dia bisa mentolerir kenakalan Tracy, terutama karena ketiga anak ini merupakan darah daging keluarga Wollens. Perang dingin antara keluarga Mor dan keluarga Wollens sudah menjadi peristiwa yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya ketiga anak ini, hubungan antar dua keluarga akan menjadi tidak jelas, yang secara langsung akan mempengaruhi generasi berikutnya. Akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Untuk mencegah masalah di masa depan, takutnya, pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Ada sedikit kepanikan di dalam hati Tracy, tapi dengan segera dia kembali tenang, dan menatap Devina dengan mata dingin. Masalah ini, tentu saja aku akan menjelaskannya kepada kakak, tidak perlu kamu khawatirkan. Lebih baik kamu pikirkan saja bagaimana merebut posisi penerus dari Daniel. Setelah berbicara, Tracy memberi isyarat. Naomi menggendong Carla yang sedang gemetaran dari Rolls-Royce dan bersiap untuk menaiki mobil G. Paton. Carla sangat ketakutan. Dia menutupi wajahnya, meringkuk di dalam pelukan Naomi, dan menangis dengan suara kecil. Carla, jangan takut. Carlos dan Charles turun dari mobil untuk menyambutnya. Naomi dan Paula buru-buru menggendong ketiga anak naik ke atas mobil. Devina menyaksikan Tracy mengambil ketiga anak itu, membuatnya kehilangan kartu terakhirnya. Ia marah sampai menggertakkan gigi. Tracy berbalik dan bersiap masuk ke mobil. Pada saat ini, dari belakangnya tiba-tiba terdengar suara, "Dor." Tracy terkejut dan menoleh. Matanya terbelalak karena terkejut. Devina mendadak membunuh seorang pengawal keluarga Wollens. Anak muda yang berusia tidak sampai 20 tahun itu terjatuh ke genangan darah. Carla yang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri terkejut dan berteriak ketakutan. Tubuh kecilnya terus gemetar. Charles juga terkejut. Kedua kakinya menjadi lemah dan dia langsung jatuh ke tanah. Air mata mengalir dari matanya. Carlos terkejut dan terbelalak. Dia menatap kakak pengawal itu tanpa berkedip. Dalam sekejap, semua tampak membatu. Dia adalah kakak pengawal yang selama ini menghabiskan waktu siang dan malam bersama mereka. Dan hanya dalam sekejap, dia mati. Di hadapan mereka, hati ketiga anak ini pun seakan runtuh. "Kamu," Hartono terkejut dan tercengang. "Kamu berani?" "Aku tidak berani menyentuh orang-orang keluarga Mor, tapi anjing peliharaan keluarga Wollens. Apa aku tidak boleh membunuhnya?" Ekspresi Devina ganas dan penuh dengan aura pembunuh. "Kamu keterlaluan." Kiki geram dan gemetar. "Aku akan memberitahu Tuan Besar." "Dor." Kembali terdengar suara tembakan lagi. Devina menembak kaki kiri Kiki. Kiki menjerit dan jatuh ke tanah. Kesakitan hingga wajahnya pucat. Ia menggerakkan gigi, tapi tidak bisa mengeluarkan suara.
Selanjutnya, giliranmu. Devina mengarahkan pistolnya ke arah Hartono. Jangan, Charles tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergegas maju. Bab 870. Charles. Sebelum Trasimor sadar, Charles menghadang di depan Hartono, merentangkan kedua tangannya, dan berteriak dengan marah. Jangan bunuh mereka. Jangan sentuh orang-orang keluarga Wollens. Devina menatap Charles. Menatap kedua mata yang jernih itu. Hatinya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tiba-tiba teringat. 20 tahun yang lalu, Daniel kecil juga pernah melindunginya seperti itu. Papiku akan segera datang. Jika kamu berani membunuh orang-orang keluarga Wollens, dia tidak akan melepaskanmu. Carlos bergegas maju dengan berani berdiri sebaris bersama dengan Charles, menatap Devina dengan tatapan tajam. Dan juga kakek buyut. Jika dia tahu kamu melakukan perbuatan jahat seperti ini, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Orang jahat. Orang jahat. Wah, Carla ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ia terus menangis. Rosie mengepakkan sayap dan berteriak. Orang jahat. Orang jahat. Tuan muda. Kalian pergilah. Berbahaya. Hartono tersentuh hingga suaranya tercekat. Dia melindungi kedua anak itu di belakangnya. Takut terjadi sesuatu pada mereka. Anak kecil. Tapi nyalinya tidak kecil. Devina memandang kedua anak itu dan mencibir. Tapi sayang. Agak bodoh. Tidak bisa membedakan situasi. Siapa yang kamu bilang bodoh? Tracy berjalan kemari perlahan dan menatap Devina dengan mata dingin. Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur. Devina mengangkat alisnya dengan dingin. Aku sudah memberimu muka dengan tidak menyentuh ketiga anak ini. Sekarang aku membunuh anjing peliharaan keluarga Wollens. Jika kamu tetap ikut campur, aku tidak akan sungkan lagi. Munafik. Tracy muak melihat kemunafikannya. Kamu menembak mereka di depanku. Bukankah sedang memaksaku untuk bertindak? Memang demikian. Karena hanya dengan begini, Devina baru mempunyai alasan untuk melawan Tracy. Bahkan jika nantinya Lorenzo meminta pertanggungjawaban, dia juga bisa mengatakan bahwa Tracy yang lebih dulu ikut campur masalah keluarga Wollens. Saat itu tiba, dia bisa lepas, juga bisa menambahkan sedikit bumbu, berkata bahwa Tracy tidak bisa keluar dari hubungannya dengan keluarga Wollens. Ternyata, setelah merubah marga, otakmu menjadi lebih cerdas. Devina tersenyum. Karena kamu sudah mengerti semuanya. Kenapa kamu tidak segera pergi? Nona Tracy, Naomi membujuk dengan suara rendah. Wanita beracun ini menggunakan taktik yang licik. Anda jangan tertipu. Mari kita pergi dulu membawa anak-anak. Paula yang biasanya akan ikut membujuk Tracy, kali ini hanya bisa diam. Melihat Hartono dalam bahaya, hatinya juga merasa tidak tenang. Mami, tolong selamatkan Kak Hartono. Charles menarik baju Tracy. Dengan tersedak berkata, dia mengajariku berlatih setiap hari. Dia adalah teman baikku. Aku tidak ingin dia mati. Tracy yang sekarang, tentu saja tahu pro dan kontra, mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Tapi melihat anak-anaknya yang sedang memohon, melihat nyawa-nyawa yang masih muda itu, hatinya pun tergerak. Kalian naik ke mobil dulu. Tracy mengedipkan mata. Paula dan dua pengawal segera membawa Carlos dan Charles naik ke mobil. Mami, Charles menatap Tracy dengan mata penuh air mata, juga dengan tatapan memohon. Carlos tahu bahwa maminya sedang dilema. Walau di dalam hatinya dia ingin menolong orang, tapi ia juga tidak boleh gegabah. Percayalah pada mami, Tracy dengan lembut mengusap kepala Charles. Anak baik, masuklah ke mobil. Setelah itu, barulah Charles mengikuti Carlos masuk ke dalam mobil. Kak Carlos, Kak Charles, aku takut. Carla melihat kedua kakaknya dan segera masuk ke pelukan mereka. Jangan takut, ada mami di sini. Kita akan baik-baik saja. Carlos segera memeluk Carla, dengan tenang membujuknya. Paula menutup pintu mobil, agar tidak menakuti mereka. Setelah melihat anak-anak masuk ke mobil dengan aman, Tracy perlahan mengangkat pistol yang ada di tangannya dan mengarahkannya ke arah Devina. Masalah hari ini, aku benar-benar akan ikut campur. Menarik, senyum gembira muncul di wajah Devina. Apa kamu tahu? Awalnya aku kira kamu sungguh lemah dan tidak akan bisa diajak bersenang-senang. Tapi sekarang sungguh menarik.
Ini adalah permainan di antara kita yang kuat. channel